Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Asiknya Berbagi. Oke ya. Bicara tentang konten yang pasti kita bisa menghasilkan konten yang menarik ya, konten yang keren. Tapi akan sangat menyebalkan, tidak menyenangkan kalau misalkan konten kita yang keren tadi yang nonton sedikit, viewernya sedikit. Ya, jadi makanya di video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya menambah jumlah viewer di konten YouTube kita. Penasaran? Jika penasaran, ikuti terus videonya. Yuk! Oke ya, cara yang pertama adalah membuat konten yang menarik ya. Konten merupakan daya tarik utama penonton YouTube kita ya. Jadi membuat konten yang menarik merupakan cara untuk menambah viewer YouTube yang paling penting ya. Konten yang baik itu tidak hanya akan banyak dilihat, tapi juga mendatangkan respon dari para penonton kita. Misalnya like, komen, share, dan juga subscribe. Oke ya, semakin tinggi engagement di video yang kita buat, maka semakin besar kesempatan video tersebut untuk muncul di timeline dan beranda di paling atas halaman pencarian YouTube. Oke ya, maka sajikanlah konten yang memiliki nilai tersendiri dan relevan dengan tujuan yang akan kita buat sesuai dengan tema dari channel kita. Misalnya berupa konten edukasi, kemudian konten tutorial, atau konten-konten yang sifatnya menghibur. Kalau sobat berbagi bisa konsisten membuat konten yang menarik, penonton video dari sahabat berbagi pasti akan meningkat. Bahkan nggak jarang mereka akan membagikan video-video tersebut ke media sosial mereka. Sehingga yang pasti viewer dari channel YouTube Sobat Berbagi akan semakin banyak. Itu yang pertama. Oke ya. Oke ya, cara yang kedua adalah lakukan riset kata kunci. Biasanya pengunjung YouTube itu akan melakukan atau mengetikkan kata yang dia cari di kolom pencarian ya. Kalau video kita relevan dengan kata kunci tersebut atau kata yang diketikkan oleh para pengunjung yang mengetikkan atau mencari di kolom pencarian YouTube, maka video kita kesempatannya akan muncul itu akan semakin tinggi. Kemungkinan video kita diklik pun juga akan semakin besar ya kalau relevan. Oke. Nah, untuk mencapai hal tersebut, maka kita perlu melakukan riset kata kunci. Strategi ini juga bisa digunakan untuk menambah jumlah viewer. Dengan kita melakukan riset kata kunci ya, kita bisa menentukan kata kunci yang tepat untuk konten YouTube kita itu apa. Jadi, ranking video hasil yang dicari nanti lewat pencarian kata kunci tentunya akan semakin meningkat. Oke ya, jadi sahabat berbagi bisa menggunakan tools Google Keyword Planner untuk membantu kita melakukan riset kata kunci. Selain juga banyak sekali tools-tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan riset kata kunci, misalkan TubeBuddy, kemudian vidIQ dan lain sebagainya. Oke ya, dengan menggunakan proses riset kata kunci, maka di sini kita bisa tahu kemungkinan ya yang sedang tren yang akan dicari orang itu apa. Jadi makanya konten yang kita buat kita harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan. Jadi sobat berbagi silahkan membuat konten yang dicari oleh orang. Jangan sampai membuat konten yang nyari aja nggak ada. Ya, jadi makanya di sini ketika kita ingin membuat konten, kita lakukan dulu riset ya. Kita lakukan dulu riset kata kunci untuk kita bisa menganalisa kira-kira yang sekarang ini sedang dicari itu konten-konten yang seperti apa ya. Jadi silahkan buat konten yang dicari orang, jangan sampai membuat konten yang pencarinya nggak ada. Oke ya. Dengan seperti itu, maka yang pasti nanti selain video kita tampilannya keren, tampilnya bagus, dan mudah ditemukan, yang pasti efeknya adalah jumlah viewer dari channel kita akan semakin meningkat. Oke ya.
Oke ya, cara yang ketiga adalah optimasi judul konten video kita ya. Jadi judul konten itu juga penting untuk menambah view YouTube ya. Jadi hal ini pun juga telah dikonfirmasi bahwa judul itu dapat mempengaruhi pengguna untuk mengklik video ya. Jadi makanya yang pertama kali dilihat orang adalah judulnya ya. Buat judul itu menggoda ya. Kenapa? Karena kesan pertama menggoda, maka yang pasti orang akan penasaran, orang akan ingin tahu lebih banyak tentang video kita seperti apa. Jadi makanya optimasi judul itu penting. Nah, tipsnya silahkan buat judul yang sesuai dengan konten video dari yang sobat berbagi buat. Oke ya, jangan sampai mengecewakan pengunjung atau penonton. Judulnya sangat bombastis, sangat wow, tapi ketika diklik kemudian ditonton videonya sama sekali nggak ada hubungannya dengan judulnya. Ya, jangan melakukan itu. Kenapa? Ketika kita sekali melakukan itu, maka yang pasti orang akan ilfil. Ya, orang akan males untuk melakukan atau masuk ke channel YouTube kita karena merasa dibohongi. Oke ya, jadi makanya di sini sobat berbagi harus hati-hati. Pastikan bahwa judul harus menarik, kemudian isi dari video tersebut sesuai dengan judulnya. Nah, di sini ada beberapa cara yang ampuh ya untuk membuat judul yang baik ya, sehingga akan mendatangkan banyak klik ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada cara yang ampuh ya, cara yang bisa membuat judul itu menjadi menarik sehingga akan mendatangkan orang untuk banyak mengklik judul itu. Oke ya, silahkan dicoba ya, silahkan dicoba karena di sini dengan melakukan hal tersebut maka yang pasti nanti akan banyak peningkatan klik di video dari sobat berbagi. Coba ya. Yang pertama adalah tambahkan frasa dengan tanda kurung pada akhir kalimat judul dari video sobat berbagi. Tidak percaya? Faktanya dengan menambahkan tanda kurung pada judul ternyata dapat meningkatkan jumlah klik itu hingga 33%. Ya nanti silakan dicoba ya. Silakan dicoba ya. Jadi ini menurut studi ya. Jadi yang pasti dengan menambahkan frasa tanda kurung pada akhir kalimat itu akan meningkatkan klik di video kita sebanyak 33% ya. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, tambahkan angka pada judul video sobat berbagi. Angka tersebut bisa tahun saat ini ya. Jadi misalkan cara menambah viewer YouTube, beri aja tahun 2021. Oke ya, jadi jangan berhenti cara menambah viewer YouTube kemudian selesai, tidak ya, tapi tambahkan di sana misalkan angka tahun ya. Bisa dengan menggunakan jumlah cara ya atau jumlah langkah ya, misalkan 9 cara untuk menambah viewer YouTube. Oke ya, jadi di sini kita bisa menggunakan angka seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan list ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan nomor lain yang masih relevan. Ya, jadi nanti silakan dicoba. Yang ketiga, pastikan judul tidak lebih dari 50 karakter. Ya, antara 40 sampai 50 karakter ya judul itu ya. Kenapa? Karena menurut penelitian ya, penelitian dari Justin Bright di sini, video dengan judul kurang dari 50 karakter akan mendapatkan ranking yang bagus di pencarian YouTube. Ya, jadi judulnya jangan terlalu panjang ya. Jadi di sana kurang dari 50 karakter, ya maksimal 50 karakter. Kenapa? Karena kelebihan orang juga males untuk bacanya. Oke ya, karena menurut penelitian di sini judul dengan kurang dari 50 karakter di sana akan mendapatkan ranking yang bagus di YouTube. Oke ya, itu beberapa tipsnya untuk memberi judul kepada konten video kita. Oke. Oke ya, cara yang keempat adalah tulis deskripsi video dengan tepat. Oke ya, kenapa? Menulis deskripsi video dengan tepat juga menjadi salah satu cara untuk menambah viewer YouTube kita. Alasannya sederhana ya. Penjelasan tentang video ya, itu akan membantu penonton untuk memastikan video tersebut sesuai dengan keinginannya atau enggak. Oke ya.
Selain itu, yang penting di sini menurut YouTube, ya bukan menurut saya ya, tapi menurut YouTube, deskripsi video akan memudahkan algoritma dari YouTube. Oke ya, jadi kita harus percaya itu ya. Jadi di sini deskripsi video yang bagus ya. Jadi jangan sampai kita ngupload video di YouTube kemudian nggak ada deskripsinya. Kenapa? Karena deskripsi video buat yang bagus karena itu akan memudahkan algoritma dari YouTube. Nah, untuk membuat deskripsi video yang baik, ada 3 langkah yang bisa kita kerjakan. Oke ya. Jadi untuk membuat deskripsi video, kita bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ya, buat intro deskripsi yang kuat dan menarik. Oke. Kita bisa memberikan atau memberitahu tentang apa video kita pada bagian ini. Oke ya, jadi di sana kita bisa menambahkan intro deskripsi ya. Tidak perlu terlalu panjang. Buatlah 2-3 kalimat pada penekanan pada bagian itu. Oke ya, jadi kita harus membuatkan seperti itu ya. Jadi kita bisa menambahkan di sana deskripsi yang kuat dan menarik. Oke ya, disarankan untuk masukkan target kata kunci atau keyword. Nah, oke ya, jadi disarankan untuk menambahkan kata kunci atau keyword pada bagian ini. Ya, jadi kita selain melakukan penekanan tertentu pada bagian-bagian tertentu ya, gunakan aja 2-3 kalimat saja. Kalau bisa itu adalah kata kunci atau keyword. Kemudian yang kedua adalah buat deskripsi ringkasan video kita. Ya, setidaknya 150 kata. Oke ya, jadi jangan sampai kurang dari 150 kata. Jangan sampai deskripsi video kita di sini sangat sedikit ya, terlalu minimalis, jangan. Oke ya, buatlah dengan jelas supaya penonton YouTube kita atau penonton channel YouTube kita di sini memahami isi konten dari video yang kita buat. Ya, pada bagian ini pastikan juga kita menyisipkan kata kunci agar terbaca oleh algoritma dari YouTube. Itu juga penting. Jadi kita selain kita buat di intro deskripsi yang kuat dan menarik, di bagian deskripsi video ini kita buat ringkasan deskripsi video kita. Oke ya. Kemudian yang ketiga, nah ini penting juga, masukkan link pada deskripsi video kita. Link yang dimaksudkan di sini bisa kita nanti mengarahkan ke website kita misalkan, atau ke blog kita, atau ke akun media sosial kita. Kenapa? Karena ada kemungkinan orang pengen tahu kita lebih. Oke ya, jadi kalau di deskripsi video kita tawarkan link menuju ke web kita, kemudian menuju ke sosial media kita, maka yang pasti nanti orang ya yang tertarik dengan video kita, dia akan mencari tahu siapa kita sih sebenarnya, apa sih yang akan kita tawarkan di link-link yang sudah kita buat tadi. Ya, orang akan semakin penasaran, semakin pengen menggali siapa kita, kemudian kita punya kemampuan apa, dan kita menghasilkan apa dan sebagainya. Portofolio kita semua akan dilihat. Maka kita nyiapkan di sini, ya. Pastikan Sobat Berbagi udah nyiapkan webnya, kita siapkan, sosial media kita siapkan. Jadi misalkan linknya ke YouTube, dari YouTube ke Instagram, kemudian ke TikTok, kemudian ke Facebook, ya ke Twitter dan seterusnya. Silahkan Sobat Berbagi gunakan semua media sosial yang Sobat Berbagi punya. Ya, karena ini penting sekali. Oke ya. Oke ya, cara yang kelima adalah gunakan formula MVC pada tag video kita. Oke ya, jadi mengisi tag video itu merupakan salah satu bagian dari optimasi SEO YouTube. Ya, tag akan membantu YouTube untuk memahami topik video yang kita upload. Ya, penggunaan tag yang tepat akan membuat video YouTube kita mendapat ranking yang bagus. Oke ya, langkah ini merupakan cara untuk memperbanyak view di YouTube kita. Oke ya, pertanyaannya adalah bagaimana menggunakan tag yang tepat. Nah, itu kan pertanyaan penting ya. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan tag yang tepat? Oke ya, jawabannya simple. Kita menggunakan tag dengan formula MVC.
yaitu main, keyword, main keyword, kemudian variation atau variasi, dan kategori. Oke ya, saya ulangi lagi, MVC, main keyword, kemudian variasi atau variation, kemudian kategori. Oke ya, main keyword itu apa sih? Main keyword adalah kata kunci utama sebagai tag pertama atau tag kedua. Oke. Jadi misalkan saya ingin melakukan optimasi, misalkan cara mudah belajar YouTube. Nah, tag yang saya gunakan adalah cara mudah belajar YouTube. Maka di situ kita harus mentargetkan tag yang ada di video kita. Ya, cara mudah belajar YouTube menggunakan YouTube Studio. Ya, tagnya apa? Cara mudah belajar YouTube. Oke ya, jadi seperti itu. Oke ya. Kemudian variation atau variasi, kata kunci sekunder atau kata kunci kedua ya dari keyword. Oke ya, jadi cara mudah belajar YouTube adalah kata kunci utamanya. Kata kunci sekundernya misalkan belajar YouTube untuk pemula, misalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kategori. Ya, pastikan kategori konten kita itu apa. Apakah kategorinya tentang pendidikan, ataukah kategorinya tentang IT, teknologi, kemudian kuliner, kemudian sport atau olahraga ya. Maka di sini kita pastikan dulu konten kita ini kategorinya apa. Jangan sampai nanti kita tidak memilih kategori konten kita. Maka di sana pastikan itu kita lakukan, kita pilih yang sesuai dengan kategori konten kita. Dengan mengisi kolom tag dengan formula MVC ya, YouTube dapat lebih mudah mengetahui topik dan kategori dari video yang kita buat. Oke ya, silahkan dicoba. Oke ya, cara yang keenam adalah gunakan custom thumbnail ya. Selain judul, thumbnail ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah viewer kita. Kenapa? Karena ketika orang nyari video, kemudian ketemu dengan channel kita, yang pertama dilihat adalah bukan isi videonya, tapi thumbnail dari video kita. Ya, bayangkan kalau misalkan thumbnailnya tidak menarik, tidak membuat orang penasaran, maka yang pasti adalah orang akan malas untuk melakukan klik dan menonton videonya. Kenapa? Karena secara visual thumbnailnya nggak menarik. Nah, jadi maka di sini silahkan dioptimasi, silahkan di custom thumbnailnya, buat semenarik mungkin. Oke ya, karena faktanya 9 dari 10 video yang banyak ditonton ternyata menggunakan custom thumbnail yang bagus. Ya, jadi ini bisa dikatakan cukup efektif untuk menambah viewer kita. Oke ya, jadi kalau Sobat Bagi bingung bagaimana caranya untuk membuat thumbnail yang baik, silahkan simak video saya. Banyak video-video saya ya, terutama video yang ini. Ya, ini adalah video yang membahas tentang bagaimana caranya kita membuat thumbnail dengan mudah dan hasilnya menarik. Ya, hasilnya bagus. Ya, nggak pakai lama, nggak pakai ribet. Oke ya. Nah, berikut akan saya sampaikan tipsnya bagaimana caranya kita membuat thumbnail yang menarik. Tips yang pertama adalah pastikan thumbnail yang kita buat sesuai dengan konten video dari Sobat Berbagi. Jangan sampai thumbnailnya tentang sport, video dalamnya isinya tentang kuliner. Ini nggak nyambung antara cover, thumbnail ya, dengan isi videonya. Nah, ini nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah buat thumbnail dengan warna yang dominan. Jangan sampai kita membuat thumbnail warna-warni, ribet, bingung nanti ya. Gunakan warna yang dominan. Misalkan karena channel YouTube kita cenderung misalkan kita suka dengan warna oranye misalnya seperti itu, maka thumbnailnya kita buat hampir dominan adalah warna oranye misalkan seperti itu. Nggak apa-apa, silahkan. Nah, jadi harus ada warna yang dominan ya, satu warna yang dominan. Kemudian yang pasti ini, masukkan judul ke dalam thumbnail kita. Nah, itu yang paling penting. Oke ya, kenapa? Ya, karena yang pasti thumbnail itu adalah mewakili dari video kita. Jadi pastikan judul dari video kita masuk ke thumbnail yang kita buat. Meskipun nggak semuanya. Kalau misalkan judul kita terlalu panjang, maka kita silahkan dipersingkat. Oke ya, jadi itu ya, pastikan gunakan custom thumbnail.
Oke ya, cara yang ketujuh adalah buat playlist video. Ya, kenapa kok kita harus membuat playlist video? Karena yang pasti ketika nanti kita punya banyak video dengan berbagai macam kategori, ya, jadi misalkan kita membuat channel tentang tutorial, ya, kita fokus ke tutorial komputer misalnya seperti itu, ya, maka di sini nanti kita harus memilah sesuai dengan kategorinya. Misalkan video yang membahas tentang Windows, misalkan mempelajari Windows, kita buatkan playlistnya tentang tutorial Windows. Ya, video-video yang nanti membahas tentang misalkan tentang Office, kita buatkan playlist tentang tutorial Office. Ya, video-video yang membahas misalkan tentang software misalkan seperti itu, kita masukkan ke playlist yang kita buat dengan kategori software. Ya, jadi playlist di sini saya ibaratkan sebagai rak ya. Jadi jangan sampai nanti kita punya video, kita punya banyak konten video, tapi kita menempatkannya campur aduk. Bayangkan ketika nanti orang masuk ke rumah kita, mendapati rak kita, ya, kita punya koleksi banyak sekali DVD misalkan seperti itu, tapi tempatnya campur aduk, tempatnya satu campur aduk, nggak dibagi per kategori. Apa yang terjadi? Orangnya bingung. Nah, sama juga dengan channel YouTube kita. Orang masuk ibaratnya seperti masuk ke rumah kita. Dia mau menikmati, dia mau mencari konten-konten yang dia inginkan. Jadi makanya di sini kategori konten kita sendiri-sendirikan. Biar apa? Biar orang mudah. Jangan sampai orang lihat channel kita kemudian buru-buru pindah lihat channelnya orang lain. Nah, ini jangan sampai terjadi. Oke ya, jadi makanya di sini kita buat playlist yang bagus. Kita buat playlist yang rapi ya. Pastikan di sini tipsnya ya, gunakan playlist yang horizontal. Karena itu akan menarik. Jadi misalkan kita sendiri-sendirikan. Jadi orang yang mungkin interest atau mencari tentang semua tutorial tentang Windows, kita udah siapkan sendiri. Ya, di sana playlist tentang Windows misalkan seperti itu. Jadi nggak dicampur dengan video-video dengan kategori yang lain. Jadi kita sudah sendirikan. Ya, jadi pastikan channel kita rapi. Oke ya, mudah ya. Jadi itu adalah pastikan kita buat playlist video. Oke ya, cara yang ke-8 adalah giring penonton dari channel YouTube kita menggunakan card dan end screen. Nah, ini penting ya, jadi card dan end screen. Jadi kalau bisa orang ketika sudah nonton video kita, kalau bisa kita tahan selama mungkin. Nah, kalau bisa ketika dia nonton video yang mereka inginkan ya, mereka akan lihat videonya seperti apa, kemudian video-video yang relevan ya, yang sesuai, yang sekategori misalkan seperti itu, kita berikan informasi yaitu menggunakan card. Ya, kita tampilkan mungkin ketika kita membahas tentang masalah apa, video-video kita yang lain, yang relevan, yang sama ya, tapi video yang lain, kita berikan informasi bahwa kita punya konten video ini juga. Nah, ya, kita bisa menambahkannya di cards. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi nanti orang akan, oh ternyata ada lagi video yang relevan, yang sejenis, yang ditawarkan. Kita bisa memberitahu atau kita bisa ngasih tahu kepada penonton kita bahwa jika ingin lebih detail lagi tentang masalah X misalnya seperti itu, silahkan tonton video saya yang ini. Nah, kita tampilkan di card nanti seperti itu. Akhirnya orang akan muter aja di channel kita. Kenapa? Karena dia mendapatkan semuanya yang dia cari. Kita menawarkan banyak. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya adalah end card. End card itu apa? Yang bisa kita tawarkan di akhir dari video kita. Jadi ketika video kita berakhir, apa yang bisa kita tawarkan? Boleh sahabat bagi tambahkan itu di end. Namanya adalah end screen. Nah, jadi end screen. Oke ya, jadi namanya adalah end screen. Ya, jadi di akhir video di sana sebelum orangnya berpindah ke video berikutnya, kita beri informasi bahwa kita punya konten lagi yang ini, yang hampir sama dengan yang ditonton. Nah, itu fungsinya dari end screen. Oke ya, jadi itu perlu kita ya beri di konten kita. Biar apa? Ya intinya cuma satu, biar orangnya muter aja di channel kita. Oke ya, menarik ya.
Oke, ya, ini adalah cara yang ke-9 dan saya yakin cara ini, sobat berbagi bisa semua. Oke ya, promosikan video YouTube kita ke media sosial yang kita miliki. Jadi makanya kita juga harus punya media sosial yang lain. Misalkan kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya TikTok, kita punya Twitter, ya. Atau mungkin kita bisa promosikan ke WhatsApp, WhatsApp Group atau Telegram Group dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena jangan sampai nanti kita memiliki banyak media sosial, tapi konten kita nggak pernah kita tampilkan di situ. Ya udah, jangan jaim, ya, jangan jaim. Oke ya, jangan malu. Kenapa? Kita punya konten dan kita yakin konten kita berkualitas kok. Oke ya. Jadi makanya di sini silahkan rajin, silahkan aktif kita promosi. Tentunya kita sangat yakin sekali bahwa video atau konten-konten kita di sini bermanfaat, positif. Oke ya, jangan sampai kita produksi konten negatif, akhirnya ya kita malu kalau kita mau promosi ke media sosial kita. Ya, kalau video atau konten yang kita hasilkan di sini positif, ya kita kan pengennya berbagi dengan banyak orang. Ya, nanti orang biarkan menilai sendiri, ya, biarkan mereka menilai sendiri, seperti apa sih konten yang kita buat. Oke ya, ketika orang sudah dapat manfaatnya, ya jangan heran, jangan kaget kalau nanti misalkan, subscriber-nya atau viewer dari konten Sobat Berbagi akan nambah dengan sendirinya. Kenapa? Karena orang sudah butuh. Ya, orang sudah merasa ketika masuk ke channel Sobat Berbagi mendapatkan manfaat di situ. Ya, jadi makanya itu pentingnya kita mempromosikan video kita ke media sosial yang kita miliki. Semuanya kalau perlu kita share. Oke ya, karena kita niatnya awalnya adalah berbagi kebaikan, berbagi hal-hal yang positif. Oke ya, jadi seperti itu ya. Jadi, mungkin itu yang bisa saya bagi untuk video kali ini ya, 9 cara bagaimana kita menambahkan viewer ke dalam konten, channel kita ya. Jadi, silahkan dicoba ya, yang pasti nanti ketika Sobat Berbagi sudah mencoba, silahkan dilihat efeknya seperti apa. Kalau kita konsisten ya, kalau kita konsisten kemudian kita terus berbenah, terus memperbaiki konten-konten kita menjadi lebih baik lagi, jangan khawatir. Lama-lama pasti nanti viewer akan nambah dengan sendirinya. Oke ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.